Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari, Prodi dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 2103030158. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil rancangan saya, yaitu tentang analisis rancangan dokumen pembentukan lembaga Al-Quran, di mana dalam rancangan ini saya mengumpulkan ada 10 poin. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini secara keseluruhan kebutuhan utama yang terlihat adalah untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mahasiswa dalam membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, baik melalui kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan, maupun lembaga-lembaga keagamaan Islam di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu analisis SWOT. Ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan lembaga-lembaga terkait kegiatan keislaman di lingkungan perguruan tinggi. Namun untuk hasil yang lebih spesifik, analisis SWOT yang lebih detail berdasarkan data dan informasi yang lengkap akan lebih bermanfaat. Kemudian poin ketiga yaitu analisis resiko. Analisis resiko ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi, mitigasi, dan pengelolaan resiko untuk mendukung pengembangan lembaga-lembaga terkait kegiatan keislaman di lingkungan perguruan tinggi secara lebih efektif. Yang keempat, analisis stakeholder. Analisis stakeholder ini dapat membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan, dipetakan kepentingan dan pengaruhnya, serta dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan lembaga-lembaga terkait kegiatan keislaman di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, penentuan tujuan dengan rumus SMART. Dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama, spesifik. Yang kedua, terukur atau measurable. Ketiga, dapat dicapai. Keempat, relevan. Dan kelima, terkait waktu. Kemudian yang keenam yaitu penentuan penanggung jawab dan job desk-nya. Ada 2 penanggung jawab dan job desk, yaitu pertama penentuan penanggung jawab dan job desk description. Dengan adanya penentuan penanggung jawab dan job description yang jelas, diharapkan lembaga Al-Quran dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, penentuan pembiayaan dan sumber dana dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pembayaran lembaga Al-Quran, sumber dana lembaga Al-Quran. Dalam menyusun rencana pembiayaan, perlu dilakukan analisis kebutuhan anggaran yang rinci dan realistis. Selain itu, diversifikasi sumber dana juga penting untuk menjamin keberlanjutan lembaga Al-Quran di masa depan. Selanjutnya yaitu penentuan tempat atau donasi atau domisili. Pemilihan tempat sumber donasi dan domisili lembaga Al-Quran harus mempertimbangkan faktor strategis, aksibilitas, sinergi dengan perguruan tinggi, serta keberlanjutan pendanaan mahasiswa. Hal ini akan mendukung optimalisasi peran dan kontribusi lembaga Al-Quran dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran di kalangan mahasiswa. Kemudian selanjutnya penentuan waktu. Kegiatan penentuan waktu yang tepat akan membantu memaksimalkan partisipasi dan keterlibatan mahasiswa, serta mendukung tercapainya tujuan dan manfaat yang optimal dari keberadaan lembaga Al-Quran di perguruan tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu modal monitoring dan evaluasi. Penentuan modal monitoring dan evaluasi yang baik akan memastikan lembaga Al-Quran di perguruan tinggi dapat beroperasi dan berkembang secara berkelanjutan secara memberi
dampak yang optimal bagi mahasiswa dan lingkungan kampus. Jadi cukup hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.